Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Sukmakuntari dengan NIM 09040221054. Saya adalah mahasiswi Prodi Matematika semester 2, kelas H2B2, UIN Sunan Ampel Surabaya. Di sini saya akan memenuhi tugas ke-10 mata kuliah metode statistika dengan melakukan uji Innova dengan software Minitab. Baik, data yang akan saya uji adalah data paint hardness dengan beberapa variabel di dalamnya, ada C1, C2, C3, C4, C5, C6, dan C7. Tetapi yang akan saya olah datanya adalah variabel C1 dan C2, yaitu paint dan hardness. Langkah pertama, saya klik start, kemudian kita pilih ANOVA, kita pilih one way, kemudian kita pilih response data are in one column karena datanya berada dalam satu kolom yang sama. Kemudian kita pilih response-nya hardness, faktornya paint. Kemudian kita pilih option, kita klik assume equal variance, kita centang, kemudian confidence-nya ada 95, kemudian type of confidence interval two side. Kemudian kita klik OK. Comparisons-nya kita pilih error rate-nya 5, kemudian comparison progress-nya kita pilih 2K, kemudian result-nya kita centang semua. Kemudian kita klik OK. Kemudian graph-nya kita pilih data plus-nya kita centang interval plot, kemudian residual plot-nya kita centang 4-in-1. Kemudian kita masuk ke storage, kita pilih residual. Kita klik OK. Kemudian dapat kita lihat hasil uji one way ANOVA antara hardness dan versus paint. Pada tabel metodenya kita lihat null hipotesisnya atau H0-nya menunjukkan bahwa all means are equal atau TOI 1, TOI 2, TOI 3, dan TOI seterusnya adalah 0. Kemudian H1 atau alternatif hipotesisnya adalah not all means are equal atau minimal terdapat satu TOI I yang tidak sama dengan 0. Dan tingkat signifikannya ada di 5% atau 0,05. Kemudian statistik ujinya yaitu uji F atau p-value dengan daerah kritis, tolak H0 jika p-value kurang dari alfa dan F hitung lebih besar dari F tabel. Kemudian pada tabel analysis of variance kita lihat bahwa p-value yang dihasilkan adalah 0,004 yang mana hasil p-value kurang dari tingkat signifikannya 0,05. Maka keputusannya adalah tolak H0, terima H1. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah terdapat minimal 1 TOI I yang tidak sama dengan 0. Selanjutnya pada 2K simultaneous, pada hipotesisnya H0, TOI 1 sama dengan TOI 2, sama dengan TOI 3, sama dengan TOI 4, sama dengan 0. Kemudian H1-nya minimal terdapat 1 TOI I tidak sama dengan 0. Kemudian tingkat signifikannya 5% atau 0,05. Statistik ujinya uji T atau t-value dan p-value. Kemudian daerah kritisnya tolak H0 jika T hitung lebih besar daripada T tabel dan p-value kurang dari alfa atau tingkat signifikannya. Kemudian lanjut ke tabel 2K pairwise comparison. Di sini dapat kita lihat bahwa blend 4 memiliki jumlah data 6 dengan rata-rata atau min 18,07 dan mendapat grup A. Kemudian blend 1 terdapat 6 data
dengan rata-rata 14,73 dengan mendapat grup A dan B. Kemudian blend 3 jumlah datanya adalah 6 dan rata-ratanya adalah 12,98 dengan grouping A dan B. Kemudian blend 2 jumlah datanya adalah 6 dengan rata-rata 8,57 dan grup B. Kemudian kita lanjut ke tabel 2K simultaneous test for difference of means. Yang pertama, blend 1 dengan blend 2 menghasilkan p-value sebesar 0,061 yang mana ini lebih besar dari 0,05. Artinya, keputusan yang diambil adalah gagal tolak H0 dan kesimpulannya adalah blend 2 sama dengan blend 1. Dapat dibuktikan pada kolom group information di atasnya bahwa blend 2 memiliki grouping B dan blend 1 menempati juga grouping B, maka blend 2 dan blend 1 adalah sama. Kemudian lanjut ke blend 3 dan blend 1 menghasilkan p-value sebesar 0,868 yang mana hasil ini lebih besar daripada alfanya 0,05. Maka keputusan yang diambil adalah gagal tolak H0 dan kesimpulannya adalah blend 3 sama dengan blend 1. Dapat dilihat juga di grouping information-nya, blend 3 menempati pada grouping A dan B, blend 1 juga sama pada grup A dan B. Kemudian lanjut ke blend 4 dan blend 1 menghasilkan p-value sebesar 0,478 yang mana hasil ini lebih besar dari alfanya 0,05 sehingga keputusan yang diambil adalah gagal tolak H0 sehingga kesimpulannya adalah blend 4 dan blend 1 adalah sama atau blend 4 sama dengan blend 1. Dapat dilihat di atasnya, blend 4 menempati grup A dan blend 1 juga menempati grup A. Kemudian lanjut ke blend 3 dengan blend 2 menghasilkan p-value 0,245 yang mana hasil ini juga lebih besar dari alfanya 0,05 sehingga sama keputusannya gagal tolak H0. Sehingga blend 3 dan blend 2 adalah sama atau blend 3 sama dengan blend 2. Kemudian blend 4 dan blend 2 menghasilkan p-value 0,002 yang mana hasil ini lebih kecil dari tingkat signifikannya. Maka keputusannya adalah tolak H0. Dan kesimpulannya adalah minimal 1 TOI yang tidak sama dengan 0. Dapat dilihat di grouping information-nya bahwa blend 4 menempati grup A dan blend 2 menempati grup B, jelas berbeda pada penempatan groupingnya. Kemudian pada blend 4 dan blend 3 p-value-nya terdapat 0,150. Maaf, lebih besar dari alfanya yaitu 0,05, maka keputusannya adalah gagal tolak H0 sehingga kesimpulannya adalah blend 3 dan blend 4 adalah sama atau blend 4 sama dengan blend 3. Kemudian pada kolom tugas simultaneous 95% CLS dapat kita lihat grafiknya antara kombinasi blend 2, blend 1, blend 3, blend 1, blend 4, blend 1 dan seterusnya itu tidak memiliki persamaan sama sekali. Selanjutnya pada grafik interval plot of hardness versus pain, di sini ada blend 1, intervalnya berada pada 11,0 sampai 18,0 sekian dan rata-ratanya ada di 15,0 dan blend 2 berada pada interval 6,0 sampai sekitar 12,5 dengan rata-rata 7,5. Kemudian blend 3 ada pada interval 10,0 sampai 17,0 dengan rata-rata 12,0 dan blend 4 di interval 15,0 sampai 20 sekian, 0 dengan rata-rata 17,5. Kemudian selanjutnya ada residual plot for hardness, ada normality probability plot,
kemudian histogram, kemudian ada versus fit dan versus order.